Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jarkasi selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil tugas kami pada materi operator kondisi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ajumara Wikana Marjeha dengan NIM 2524 10102016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahelia Maivanda Putri dengan NIM akhir 2040. Perkenalkan, nama saya Febiola Safira dengan NIM 2524101020017. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, dari flowchart ini sendiri menggambarkan alur pencarian angka di dalam sebuah list secara berurutan. Yang pertama, program akan memulai, lalu menginisialisasi variabel, yaitu list berisi angka, posisi indeks awal, angka yang dicari, dan tanda apakah sudah ditemukan atau belum. Lalu, program masuk ke perulangan. Selama indeks belum mencapai akhir list dan angka belum ditemukan, program akan membandingkan elemen saat ini dengan angka yang dicari. Kalau cocok, pencarian berhenti dan hasilnya ditandai sebagai ditemukan. Kalau belum cocok, indeks naik 1 dan lanjut ke elemen berikutnya. Lalu yang terakhir, setelah keluar dari perulangan, program akan menampilkan hasil pencarian, apakah angka ditemukan atau tidak. Lalu, selesai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kode programnya. Nah, pada baris pertama ini adalah list berisi angka-angka yang akan diperiksa satu persatu. Lalu, pada baris kedua ada indeks cari sama dengan 0, yaitu kita memulai dari indeks pertama, yaitu posisi 0. Lalu pada baris ketiga, angka dicari. Nah, di sini kami menggunakan angka 13 untuk dicari. Pada baris keempat, is ditemukan sama dengan false. Itu menandakan bahwa awalnya angka belum ditemukan. Jadi, selama indeks cari masih kurang dari panjang list dan is ditemukan masih false, maka program akan terus berjalan. Lalu, pada baris ini, itu untuk mengecek apakah elemen di posisi saat ini sama dengan angka yang akan dicari. Misal itu sama, maka ubah is ditemukan menjadi true. Kalau tidak, indeksnya ditambah 1 supaya pindah ke elemen berikutnya. Lalu, perulangan ini akan terus berulang sampai kondisi while tidak terpenuhi, yaitu saat angka sudah ketemu atau sudah mengecek semua elemen dalam list. Jika is ditemukan true, maka ditampilkan posisi indeks di mana angka itu ditemukan. Kalau false, berarti tidak ada angka tersebut di dalam list. Nah, kami mencoba memasukkan angka 13 untuk dicari. Nah, terus ini akan coba di run. Nah, maka hasilnya itu angka 13 ada di posisi 4. Nah, jadi itu hasilnya true. Kalau kami ubah di sini angka yang tidak ada di list, misalnya memasukkan angka 8. Nah, nanti setelah di run akan muncul hasilnya angka 8 tidak ditemukan. Itu kan angka 8 tidak ditemukan. Itu karena program sudah memeriksa satu persatu atau semua elemen, tapi tidak menemukan angka yang dimaksud. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari latihan 1. Jadi, alur program dimulai dengan inisialisasi 3 komponen utama, yaitu list text sebagai input, list kosong untuk menampung hasil, dan variabel indeks i sama dengan 0. Program kemudian memasuki loop kondisional utama, apakah i kurang dari len text yang berfungsi sebagai kontrol iterasi. Di dalam loop, setiap karakter diproses secara individual dengan mengonversinya ke kode ASCII menggunakan fungsi OR. Sistem konversi kami menerapkan 2 keputusan berjenjang berdasarkan nilai ASCII. Keputusan pertama mengidentifikasi huruf kapital A sampai Z dan mengubahnya menjadi huruf kecil dengan menambah 32 pada kode ASCII. Keputusan kedua menangani huruf kecil A kurang dari Z dengan mengurangi 32 untuk mengubahnya menjadi huruf kapital. Karakter non-alfabet dipertahankan tanpa perubahan. Setiap kali satu karakter selesai diproses, variabel indeks dinaikkan dengan i sama dengan i plus 1 untuk berpindah ke karakter berikutnya. Proses ini berulang hingga semua karakter terproses. Kemudian, program menggabungkan list hasil menjadi string dan menampilkan kepada pengguna sebelum diakhiri dengan simbol finish. Selanjutnya adalah mengonversi flowchart tadi menjadi kode program. Nah, di sini kami sudah membuat dan
tinggal mengikuti saja arah dari flowchartnya. Di sini kodenya itu bekerja dengan memproses list karakter UNet ini melalui mekanisme iterasi yang terkontrol ini, kemudian menggunakan pendekatan dengan memanfaatkan nilai ASCII untuk melakukan konversi tanpa bergantung pada fungsi seperti upper atau lower untuk mengkonversi huruf kapital menjadi huruf kecil atau huruf kecil menjadi huruf kapital. Nah, pada setiap iterasi itu program mengambil satu karakter dan mengonversinya ke kode ASCII. Berdasarkan kode ASCII tersebut, program melakukan pengecekan kondisional. Jika karakternya itu termasuk huruf kapital, maka ditambahkan 32. Kemudian jika huruf kecil maka dikurangi 32. Dan karakter non alfabet itu dipertahankan aslinya. Nah, di sini kami menggunakan kode while dan if else. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi program menunjukkan konversi di mana huruf kecil menjadi huruf besar dan huruf kecil menjadi huruf kapital dan huruf kapital menjadi huruf kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal latihan 2, di mana perintahnya adalah membalikan urutan huruf-huruf di dalam array atau list. Nah, list di sini berisi huruf U, N, E, dan J. Nah, nantinya akan menghasilkan elemen J, E, N, dan U. Sebelum kita membuat sebuah kode, kita harus mengetahui logiknya terlebih dahulu, maka dengan menggunakan flowchart. Nah, flowchart diawali dengan mulai, lalu dilanjutkan dengan pengisian data. Nah, data ini berupa unif, dan elemennya berupa U, N, E, dan J. Selanjutnya kita membuat sebuah tempat pengumpulan hasil atau result yang kosong, yang nantinya ketika semua data sudah dipindahkan, data tersebut dapat dibaca. Nah, lalu kita mencari indeks dalam sebuah data. Nah, indeks ini dicari menggunakan len unif kurangi 1. Maksudnya adalah menjumlahkan di mana jumlah panjang elemen dikurangi 1. Jumlah panjang elemen unif adalah 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dikurangi 1, maka indeks adalah 3. Masuk ke dalam perkondisian while true. While true ini tidak akan terjadi kondisi salah atau tidak, sehingga tidak terdapat perkondisian tidak. Sehingga while true ini akan terus terjadi looping atau perputaran hingga terdapat sebuah break di dalamnya. Nah, break ini nantinya akan dapat terjadi ketika indeks kurang dari 0. Nah, tadi kan kita sudah menemukan bahwa indeks adalah 3. Kita masuk ke dalam while true dan masuk ke dalam result append unif indeks tadi 3, maka indeks ketiga tadi adalah huruf J atau string J. Nah, nantinya result append unif ini akan masuk ke dalam result yang tadi kita buat kosong, sehingga huruf J atau elemen J nantinya akan menjadi sebuah elemen pertama dalam result. Nah, selanjutnya dalam program akan melakukan perkondisian atau mencari indeks selanjutnya dengan menggunakan indeks dikurangi 1. Indeks tadi kan 3, dikurangi 1 maka 2. Lalu ditanyakan ke dalam decision ini, apakah 2 kurang dari 0? Jawabannya tidak, karena 2 lebih dari 0. Maka akan terjadi looping dan masuk ke dalam while true. Begitu juga pada elemen-elemen yang lainnya hingga indeks ini kurang dari 0. Indeks kurang dari 0 yaitu minus 1. Maka akan masuk ke dalam break dan looping atau pengulangan data tidak terjadi lagi. Sehingga masuk ke dalam tampilkan result yang tadinya kita buat di sini kosong. Karena tadi kan sudah terisi resultnya, maka akan muncul menjadi sebuah output dan flowchart selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program. Tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana logiknya, lalu kita implementasikan ke dalam kode program. Kode program di sini diawali dengan data, yaitu berupa variabel unif yang elemennya berisi string U, string N, string E, dan string J. Lalu setelah itu masuk ke dalam result yang isinya kosong, di mana result kosong ini nanti akan diisi oleh hasil dari perloopingan, hasil dari looping. Nah, lalu dalam data tadi kan masih belum diketahui indeks yang akan dicari, sehingga kita mencarinya dengan indeks sama dengan len unif atau len list dikurangi 1. Nah, maksudnya adalah panjang elemen unif ini dikurangi 1. Panjang elemen ini jumlahnya adalah 4. Sehingga ketika dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi yang dicari yang pertama adalah indeks 3, yaitu J. Masuk ke dalam while true, di mana result.append unif ketiga, tadi kan ditanyakan adalah 3, ketiga itu akan masuk ke dalam result kosong tadi, sehingga disalin datanya tadi dan dimasukkan ke dalam result kosong. Lalu terjadi sebuah perubahan atau pembaruan data indeks, di mana dicari dengan indeks lama, indeks yang dicari tadi dikurangi 1. Indeks yang dicari tadi adalah kan 3 atau elemen J, dikurangi 1, maka indeks yang dicari selanjutnya adalah 2. Lalu masuk ke dalam perkondisian if 2 kurang dari 0. Apakah 2 kurang dari 0? Tidak, karena 2 adalah lebih dari 0. Sehingga terjadi perloopingan lagi dan masuk ke dalam while true. Karena elemen 2 tadi berisi elemen E, indeks 2 tadi berisi elemen E, maka akan masuk ke dalam result dan dipertanyakan lagi di sini. 2 dikurangi 1 yaitu 1, lalu 1 apakah kurang dari 0? Jawabannya tidak, maka masuk ke dalam result, yaitu berupa elemen N. Elemen N masuk ke dalam result kosong, sehingga nantinya ketika semua data ini sudah masuk ke dalam elemen kosong,
nantinya akan berubah kebalikannya. Karena yang tadi awalnya adalah indeks 3 yang dicari, maka indeks 3 ini akan menjadi elemen pertama dalam result kosong tadi, yaitu hasilnya nanti J, E, N, dan U. Nah, karena elemen ini kan indeksnya berawal dari 0, 1, 2, 3. Yang ditanyakan di sini apakah I kurang dari 0? I kurang dari 0 itu kan minus 1. Sehingga ketika nantinya U ini sudah masuk ke dalam sini dan menghasilkan 0 kurangi minus 1 kan hasilnya minus 1. Maka minus 1 kurang dari 0 jawabannya iya. Maka akan terjadi pemberhentian atau break sehingga masuk ke dalam print result dan nantinya akan menghasilkan output berupa J, E, N, dan U. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kode program yang kita buat adalah berhasil. Dari data unif berupa elemen UNET, string-string UNET ini, maka akan terjadi kebalikannya dengan kode yang kita buat menjadi string J, string E, string N, dan string U berupa kebalikan data UNET. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari latihan nomor 3. Jadi flowchartnya diawali dengan inisialisasi 3 komponen utama. Yang pertama adalah list karakter kata sebagai contoh yang mau dicek palindromnya. Kemudian list kosong untuk menampung hasil pembalikan dan variabel indeks I yang diinisialisasi dengan line kata dikurangi 1 untuk memulai iterasi dari karakter yang paling belakang. Nah, program kemudian memasuki fase pertama berupa loop pembalikan kata dengan kondisi apakah I lebih dari sama dengan 0 dalam setiap iterasi karakter pada posisi ke I dari list asli ditambahkan ke list dibalik. Kemudian nilai I dikurangi 1. Proses ini berlanjut hingga semua karakter berhasil dipindahkan dalam urutan terbalik. Fase kedua merupakan proses komparasi di mana kami menginisiasi variabel sama dengan true dan mereset indeks I ke 0. Program memasuki loop perbandingan dengan kondisi apakah I kurang dari line kata yang membandingkan setiap karakter dari list asli dan list yang telah dibalik. Jika ditemukan ketidaksesuaian karakter, variabel sama diubah menjadi false. Pada tahap akhir, program mengecek nilai variabel sama. Jika bernilai true, ditampilkan pesan ini kata palindrom, sedangkan jika false ditampilkan pesan bukan palindrom. Program ini juga menampilkan ajakan ayo coba lagi untuk mendorong iterasi lebih lanjut dengan pengguna. Selanjutnya, flowchart tadi kami ubah ke dalam kode. Bagian ini tuh tahap pertama, yaitu membalik urutan list dari KATAK dengan iterasi mundur menggunakan while loop. Kemudian variabel indeks I dimulai dari posisi terakhir list dengan menggunakan kode ini dan berkurang hingga mencapai 0, di mana setiap karakter dimasukkan ke list dibalik secara terbalik. Tahap kedua, melakukan komparasi menyeluruh antara list asli dan list yang telah dibalik. Program menginisialisasi variabel sama itu nilainya true, kemudian membandingkan setiap elemen. Nah, jika ditemukan perbedaan, nilai sama akan menjadi false, dan jika tidak ditemukan, maka akan tetap true. Nah, kemudian seperti yang di flowchart, jadi kalau true outputnya ini, kalau false outputnya ini. Kemudian jika dijalankan, programnya akan menghasilkan sebagai berikut. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila terjadi sebuah kesalahan dalam pengimplementasian materi ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.